Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat serta rahmat yang tiada tara sehingga kita dapat berkumpul hari ini di gedung PK Dermawan Purworejo dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan di yaumil akhir nanti kita dapat mendapatkan syafaatnya beliau dengan mengingat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala PK Dermawan Purworejo, Ibu Haja Darusada, kepada yang terhormat Ibu Pengajar Praktek Bu Weni Lia Alianti, yang terhormat Ibu Komite Ibu Yudi Rahayuningrum, serta rekan guru yang tercinta Ibu Relita Absidiana. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Komite, serta rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta dan mendukung pelaksanaan pendampingan individu yang kedua yang merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang sedang saya jalani. Semoga amal baik panjenengan dicatat oleh Allah dengan amal yang baik dan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi yang nantinya juga akan menjadi sebagai refleksi terhadap visi sekolah pada saat ini. Nah, nanti melalui visi sekolah inilah akan tercermin apa cita-cita sekolah terhadap murid-murid kedepannya, seperti itu. Sebelumnya akan disampaikan sambutan dari Ibu Weni Lia Alianti. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan di sini kepada Ibu Kepala Sekolah TK Dermawan Purworejo yang sudah memberi saya kesempatan untuk bisa melaksanakan P2 bersama CGP, yaitu Ibu Elvin Kumalasari. Baik, untuk pembukaan sudah saya ikut Bu Elvin saja. Sekarang di sini saya hanya memberikan pengantar mengenai kegiatan hari ini, yakni untuk pendidikan guru penggerak ini kita ada pendampingan individu 2 yang di sini kita akan membahas tentang visi dari guru penggerak, di mana visi ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Elvin Kumalasari sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Di sini untuk visi ini adalah keinginan atau cita-cita dari guru penggerak ini seperti apa nantinya kira-kira visi yang bisa diterapkan di sekolah ini sesuai dengan pemikiran KHD untuk saat ini, ya Bu Ervin ya. Jadi nanti untuk pembuatan visi itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman serta kondisi lingkungan di lembaga TK Dharma Wanita Purworejo ini. Baik Ibu semua, mungkin itu saja dari saya, dan saya mohon nanti ketika kita diskusi komunitas praktisi, saya mohon panjenengan semua bisa ikut aktif dalam pembuatan visi guru penggerak. Jadi nanti saya mohon panjenengan juga ikut aktif untuk menyampaikan ide, menyampaikan saran atau gagasan agar visi dari guru penggerak yang disampaikan Bu Ervin nanti benar-benar bisa sesuai dengan kebutuhan lembaga ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun susunan acara pertemuan pada hari ini adalah yang pertama pengantar tujuan diskusi, yang kedua adalah merumuskan kalimat hufang dan melihat visi sekolah yang di sekolah, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang
dalam mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menunjukkan slide-nya dulu ya. Ini perkenalan dulu ya. Ini yang saya calon guru penggerak dari Mansari, kemudian ibu pengajar praktis saya Ibu Lia Arianti, dan Bapak fasilitator saya yang bertemunya itu hanya via Zoom. Kalau Bu Heni itu selalu mendampingi kami di offline maupun online. Kalau Bapak Dwi ini adalah Bapak fasilitator dari Kota Madiun, seperti itu. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Yang pertama adalah kegiatannya kita mengisi kalimat rumpang. Tentu mengisi kalimat rumpang itu sudah ada di kertas yang sudah saya printkan ya Bapak dan Ibu. Itu ada yang pertama adalah kita memimpikan murid yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah, yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan, yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa, kemudian yang kelima adalah kita warga sekolah ini yakin untuk, terus yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, dari 6 kalimat rumpang ini tentu panduannya itu adalah dengan menuju atau kita mengacu ke nantinya anak-anak itu diarahkan menjadi anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu yang sesuai dengan kurikulum kita saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Yang mana yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah bergotong royong. Keempat adalah kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Berikut adalah kalimat rumpangnya, cita-cita untuk murid. Saya akan membagikan sticky note, dengan nanti mengisi di sticky note ini, ya. Terus kemudian mengisikan. Yang pertama dulu adalah kita memimpikan murid yang seperti apa murid yang jenengan inginkan nanti ke depannya. Saya bagikan jenengan isi, kemudian nanti mohon ditempel di kertas manila yang sudah saya sediakan. Di sticky note ini nanti saya kasih 2, jadi bisa diisi 2 cita-cita atau keinginan, harapan dari panjenengan semua murid yang seperti apa yang jenengan inginkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Seperti itu. Saya juga mengisi boten ya. Oh enggak. Jalannya nanti yang Menyimpulkan. Enggak. Nggih, pun. Nah, sekarang saya bacakan ya hasil dari diskusi kita untuk kalimat rumpang yang pertama, yaitu kita memimpikan murid yang, nah di sini di sticky kita sudah bertempel. Yang pertama itu adalah kita memimpikan murid yang soleh atau soleha, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah, sopan santun, semangat dalam belajar. Kemudian yang berikutnya adalah sama ini juga soleh-soleh. Yang kedua itu adalah murid yang soleh atau soleha.
kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, karakter yang unik, kreatif, inovatif, kritis, santun, toleran, semangat dalam belajar. Kemudian ini adalah murid yang berkarakter, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pintar, sopan, berakhlak mulia, kreatif, inovatif. Kemudian murid yang diinginkan ada lagi, yaitu murid yang berbudi pekerti luhur, kemudian senang dengan hal-hal yang baru. Terus kemudian yang berikutnya adalah murid yang percaya diri, aktif, santun kepada orang tua baik di rumah atau di sekolah. Terus kemudian bertawakal kepada Tuhan. Terus kemudian yang terakhir adalah murid yang sopan, kreatif, inovatif, dan seperti itu. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, berikutnya adalah kalimat penumpang yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah, silakan panjenengan tulis di sticky note yang sudah saya bagikan. Bicara. Terima kasih. Berikutnya saya akan bacakan untuk kalimat penumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, yang pertama adalah aset bangsa dengan karakteristik unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan bakatnya. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah anak yang baik, aset bangsa, jadi idaman orang tua, berguna bagi Indonesia dan bangsa. Kemudian yang ketiga adalah saya percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki bakat yang kita gali seoptimal mungkin agar berkembang dengan baik. Yang kelima adalah kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang soleh-solehah, berguna bagi Indonesia dan bangsa yang nantinya akan sukses. Amin. Kemudian yang keenam adalah kita percaya bahwa murid adalah memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat digali seoptimal mungkin sehingga mereka dapat menjadi individu yang baik. Seperti itu. Terima kasih. Berikutnya kita akan mengisi kalimat penumpang yang ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan hal apa. Saya bagikan ini.
Selanjutnya kita bacakan kalimat Tuhan yang kelima, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk, yang pertama adalah yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua adalah di sekolah yakin untuk membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan kesuksesan sesuai dengan potensi murid. Kemudian yang ketiga adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membantu proses belajar dengan baik, mewujudkan anak yang soleh dan solehah. Yang keempat adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadikan anak menjadi anak yang tanggung jawab, mandiri, sopan, berakhlakul karimah. Kemudian yang kelima adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk agar dapat mencapai cita-cita dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Kemudian yang terakhir adalah kita warga di sekolah ini yakin untuk saya dan guru lain di sekolah yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan. Selanjutnya kita akan mengisi kalimat perubahan berikutnya, yaitu yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, silakan diisi di stiker yang sudah saya tahu. Kalimat yang paling terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama, tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki sehingga mereka dapat tumbuh maksimal. Yang kedua, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Kemudian yang ketiga adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, dan tugas kita adalah mengoptimalkan bakat mereka dengan cara yang berbeda sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang keempat adalah kita dan warga sekolah ini paham bahwa karakter anak yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberi karakter yang baik pada anak, kemudian mengoptimalkan bakat dan keistimewaan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kelima adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak memiliki kemampuan yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan mereka belajar, untuk mewujudkan mereka belajar, kita harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Terima kasih. Visi sekolah kita itu adalah menjadikan anak didik yang cerdas, sehat, ceria, berakhlak mulia, serta bertakwa. Nah, dari visi sekolah yang sudah kita miliki ini, apakah visi sekolah kita selama ini? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Dan yang kedua adalah, adakah yang ini disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja?
sticky note yang tadi, nama kalimat rumpang yang sudah tidak terisi. Nah, terus kemudian jika memang ada yang perlu ditambahkan, kira-kira ditambahkan yang seperti apa agar visi kita bisa sesuai dengan cita-cita kita atau harapan kita untuk anak-anak ke depannya. Monggo silakan. Saya sudah sesuai. Tadi kan yang di sini banyak yang tentang menumbuhkan karakter anak. Ini sudah berhubungan dengan visi sekolah, yaitu menjadikan anak didik yang cerdas, sehat, ceria, berakhlak mulia, serta bertakwa. Di sini tadi juga ada tentang berakhlak mulia juga, menjadikan anak yang soleh soleha. Jadi menurut saya sudah sesuai. Terima kasih kami sampaikan sudah sesuai dengan yang ada di sekolah, namun perlu ditambah atau direvisi yang ada yang tadi ditulis oleh teman-teman. Demikian. Visi sekolah yang ada itu sudah secara global sudah sesuai. Nah, sekarang kan kita sesuai dengan Ki Hajar Dewantara itu guru. Nah, bisa ditambahkan berpihak pada murid, lebih ditambahkan inovatif, mandiri, kreatif. Itu menurut saya guru. Terima kasih. Menurut saya sesuai, karena ini tentang mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, berkarakter dan berbudaya, profil belajar Pancasila. Ada hubungannya dengan tadi tentang berkarakter juga, dan tentang yang pertanyaan ini juga berhubungan juga. Tapi ada hal-hal yang perlu ditambahkan sehingga semakin lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut saya tentang inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, kolaborasi yang dapat dilakukan yaitu seperti ibu guru, ibu kepala sekolah, dan ibu wali murid bekerja sama dalam diskusi bersama untuk mengarahkan anak, bagaimana anak ini agar motivasi belajarnya itu meningkat, dan dibagi waktu seperti kalau ibu guru dan ibu kepala sekolah mengawasi ketika di sekolah, memotivasi ketika di sekolah, sedangkan kalau ibu wali murid mengawasi dan memotivasi anak ketika sedang berada di rumah, karena ketika di rumah waktunya juga lebih banyak dengan ibu wali murid, sehingga kalau di rumah apa yang dilihat, apa yang didengar itu biasanya juga akan berpengaruh kepada anak juga. Dan di sekolahan ibu kepala sekolah dan ibu guru juga selalu mengawasi dan motivasi anak agar anak mau belajar, semangat belajarnya ada, dan menumbuhkan karakter yang baik pada anak. Ya. Memotivasi dari orang tua ke anak seperti waktu jam belajar anak diarahkan agar belajar. Terus selain itu pembentukan karakternya juga penting, jadi disiplin juga penting, dan waktunya mengaji juga mengaji, waktunya belajar, dan menanamkan sifat-sifat yang baik karakter pada anak, mencontoh, memberi contoh, orang tua memberi contoh kepada anak. Terus dari rumah ke sekolah juga bisa agar anak menjadi anak yang istilahnya itu tepat waktu, itu dengan mengantarkan ke sekolah itu tepat waktu, seperti ini. Apa saja kolaborasi yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan orang tua untuk mewujudkan visi sekolah? Nah, seperti kalau ada belajar di luar kelas itu outing kelas, nah guru lebih pengawasannya lebih ketat lagi, soalnya ada di luar sekolah, nah berhubungan dengan banyak orang. Terus kepala sekolah juga dan orang tua yang lebih mengawasi anaknya.
Sudah itu saja Bu. Baik, terima kasih Ibu atas sumbangsi idenya. Dan kesimpulannya adalah untuk visi sekolah kita berdasarkan dari kita mengisi kalimat umpan yang sudah disediakan ini dengan cara menempatkan stiker-stikernya. Nah, kita akan merumuskan atau menyimpulkan visi untuk sekolah kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter berakhlak mulia dan berbudaya, profil belajar Pancasila. Seperti itu. Bagaimana Ibu? Ini disetujui nggih? Apa? Nggih. Insyaallah bisa dijadikan bahan referensi. Insyaallah Ibu bisa dijadikan bahan referensi untuk tahun depan. Semoga dengan visi sekolah kita yang sudah kita susun hari ini bisa memberikan ilmu pembelajaran yang baik untuk anak-anak kita dan mengantarkan anak-anak kita kepada cita-citanya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang sudah menjadi kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas visi yang sudah disampaikan oleh Bu Ervin sebagai calon guru penggerak, dan dari awal sampai akhir tadi saya mendampingi beliau, dan alhamdulillah antara CGP Bu Ervin dengan komunitas praktisi yang dengan sejawat dan ibu kepala sekolah sudah menemukan titik ya Bu ya, di mana insya Allah nanti kedepannya mungkin bisa dijadikan apa itu revisi atau dijadikan referensi untuk pembuatan visi sekolah di tahun yang berikutnya, seperti itu.